Ya, Waalaikumsalam. Selamat masuk. Silakan duduk. Makasih, Bu. Ya, sebentar ya, Ibu ambil minum dulu. Iya, Bu. Ya, boleh sambil minum. Terima kasih, Bu. Ya. Dah, minumnya? Dah. Sebelumnya boleh tahu dengan Ananda siapa? Tika, Ibu. Kak, dari kelas berapa kalau boleh tahu? Dari kelas 11 Perbankan Syariah. Perbankan Syariah. Oke. Sebelumnya Tika tahu nggak alasan Tika dipanggil ke sini kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, Ibu kasih tahu ya. Jadi gini, beberapa hari yang lalu, Ibu tuh dapat laporan dari wali kelasnya kelas 11 Perbankan Syariah. Beliau menyampaikan bahwa pembelajaran di kelas itu tidak kondusif gitu. Jadi sekarang Ibu sedang menganalisis apa sih sebenarnya yang terjadi di kelas, itu masalah pembelajaran atau misalkan lingkungan yang belajar gitu kan. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu teman-teman Tika juga udah Ibu panggil satu persatu ke sini gitu. Dan sekarang gilirannya Tika gitu. Jadi Ibu pengen Tika bisa menceritakan tentang pembelajaran di kelas tuh gimana gitu. Kalau misalkan untuk awalnya deh Ibu tanya, menurut Tika cara penyampaian materi dari guru itu gimana ke para siswa? Kalau menurut Tika, cara penyampaian guru-guru itu ya kayak guru-guru pada umumnya aja, gimana kayak kalau misalkan ngejelasin, udah. Sedangkan kalau misalkan Tika itu, kalau misalkan belajar apa ya Bu, kayak harus ada videonya tuh, kayak harus ada gambarannya tuh gimana. Terus kalau misalkan lebih paham juga, kalau misalkan ke praktek, langsung praktek gitu. Iya, berarti harus ada gambaran dulu ya. Contohnya bukan cuma sekedar materi, tapi dengan visualisasi berarti ya. Iya, Bu. Oke, kalau misalkan boleh tahu nih, ketika guru ngasih tugas atau PR buat di rumah Tika nih, kalau misalkan ngerjain tipikal orangnya yang kayak gimana? Kan banyak nih kayak ada yang suka sambil dengerin musik atau mungkin sambil nonton video YouTube, ada juga yang mungkin kayak udah aku mah harus fokus belajar gitu. Tika masuknya ke tipikal orang yang mana? Kalau Tika pertama mungkin harus tempatnya itu sepi, Bu. Terus kalau misalkan baca-baca buku sih bisa masuk, tapi lebih apa ya, lebih paham lagi kalau misalkan Tika cari referensi dari YouTube, lihat video gitu. Lihat penjelasan dari yang lain gitu. Oke, kalau misalkan kebiasaan belajar Tika di kelas gimana? Kan maksudnya kalau tadi di rumah katanya harus dengan suasana yang sunyi gitu kan, sendirian, cari referensi. Kalau misalkan di kelas gimana, kan banyak tuh teman-teman gitu kan yang mungkin bisa berisik atau misalkan bercanda-bercanda gitu. Kalau di kelas gimana berarti Tika kalau belajar? Nah, kalau misalkan di kelas, Tika berusaha fokus, liatin guru, perhatiin guru. Nah, tapi pasti Tika suka ke distract ya, Bu, sama teman-teman yang berisik gitu, yang lagi ngobrol atau ada yang ngajak ngobrol Tika. Mungkin pandangan Tika fokus ke guru, perhatiin guru, tapi pikiran Tika apa yang nggak nyampe tuh, Bu, materinya nggak ketangkep. Oh, kalau misalkan menurut Tika ada nggak kendala di suatu pembelajaran? Misalkan contohnya, Ibu Tika mah kayaknya nggak ngerti deh kalau belajar bahasa Indonesia misalkan. Ada nggak kendala seperti itu? Mungkin dulu tuh Bu pernah Tika tuh kalau pas SD, kelas 6 SD kalau nggak salah tuh, Tika tuh belajar buat ujian tuh Bu, ujian kelulusan. Berarti di kelas 6? Ya, di kelas 6 mau ujian kelulusan SD. Nah, itu tuh Tika tuh ya biasa lagi liatin guru, lagi fokus ke guru, lagi perhatiin guru, tapi gara-gara teman-temannya berisik, ngobrol, ya gitu Bu, kayak apa ya, fokusnya tuh jadi buyar tuh, meskipun pandangannya tetap ke guru. Nah, terus Tika tuh suka apa ya, terkendala di mata pelajaran matematika. Kayak gimana ya Bu, kalau misalkan ada soal misalkan dari guru perkalian atau tambahan juga Tika suka bingung. Terus kalau misalkan lihat jam dinding tuh
gimana ya, kayak nggak bisa aja, kayak nggak ngerti. Kalau misalkan selama ini berarti kalau Tika ditanya misalkan waktu istirahat jam berapa, Tika lihat gimana? Ke jam digital, Jam digital. ya kayak yang di HP gitu tuh, yang langsung ke angkanya. Oh, berarti terkendala di matematika ya. Mm-mm. Oke, kalau misalkan boleh tahu selain itu dampaknya dirasakan sampai sekarang atau cuman emang dulu aja gitu? Dari dulu sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan itu kayak Tika berusaha segimanapun nggak bisa, nggak ngerti gitu. Harus kayak pelan-pelan banget. Terus guru mata pelajarannya tahu bahwa Tika tuh punya kendala di situ? Mungkin tahu, tapi nggak sampai mendalam itu. Tika tuh sebenarnya kenapa gitu, atau gimana, kayak udah mungkin karena muridnya juga yang banyak, jadi kan guru nggak merhatiin ke satu murid ya. Terus yang kayak Tika juga bukan cuma Tika gitu, teman-teman juga ada. Tapi mungkin kalau gimana ya, kalau misalkan Tika ya lebih ke yang matematika tuh kayak susah banget gitu, gak bisa, bingung aja, nggak tahu gimana. Berarti kayak menurut Tika kendala ini sebenarnya mungkin diketahui sama gurunya ya, cuman belum ada tindak lanjut gitu ya. Iya. Oh gitu. Terus kalau misalkan perasaan Tika ketika Tika belajar terus gak ngerti, Tika tuh pengennya gimana? Apa yang harus gurunya lakukan? Maksudnya gimana, Bu? Kayak misalkan contohnya gurunya harusnya nanyain dulu nih muridnya satu-satu, gimana, ngerti nggak, apa yang harus dijelasin ulang gitu. Ada nggak gurunya nanya gitu kalau lagi ngejelasin? Pasti setiap guru nanya ya, Bu, ya, nanya kayak ngerti nggak. Cuman karena gimana ya, ya udah jawabnya ngerti-ngerti aja, padahal nggak tahu sebenarnya. Jadi selama ini mungkin ketika guru bertanya seperti itu terus siswanya menjawab oh iya ngerti gitu, ternyata ya cuma sekedar ngerti aja gitu ya. Iya, apalagi di matematika, pokoknya Tika susah kalau misalkan ngitung harus pakai kalkulator. Kalau pakai kalkulator bisa. Gitu. Kalau misalkan boleh nggak Ibu sedikit apa ya bahasanya, ngetes boleh nggak? Ngetes gimana, Bu? Tika nanti jawab pertanyaan Ibu. Ya, boleh. Misalkan gini, kalau misalkan dalam angka 7 tambah 7, Tika tahu nggak berapa hasilnya? 7 tambah 7. 7 tambah 7. Berapa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Kalau misalkan 4 dikali 3. 4 kali 3. Kali 3. Ada 3 kali. Coba dihitung. 4-nya ada 3 kali. 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12. 12. Jadi jawabannya 12. Kalau 12 dibagi 3? 12 dibagi 3? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Oke. Jadi gini ya, di awal kan Ibu udah singgung bahwa ini tuh Ibu lagi cari sebenarnya apa sih kesulitan yang terjadi dalam pembelajaran di kelas itu gitu. Setelah Ibu analisis, ternyata Tika punya gangguan dalam belajar, punya kayak Tika tuh mudah terdistrak sama orang lain gitu kan, fokusnya mudah buyar gitu kalau lagi belajar, apalagi tentang pemahaman di Matematika, apalagi masalah angka gitu kan. Oke, setelah itu Ibu mau tanya nih, setelah Tika mengikuti pembelajaran, terus sekarang Tika punya kesempatan buat bercerita, buat ngeluarin sebenarnya Tika tuh gini gitu, gimana perasaannya? Lega sih, Bu, soalnya kan dari dulu ya, Bu, kayak Tika tuh susahnya di situ. Kalau misalkan pelajaran matematika pasti jadi ketikanya tuh males tuh, Bu, males, kadang-kadang suka kepikiran udah nggak masuk aja ada pelajaran matematika gitu. Soalnya kan kayak ya udah kayak tadi aja gurunya cuma ngejelasin, terus mungkin dari Tikanya juga ya, karena kalau misalkan ditanya ngerti ya ngerti gitu ya gitu. Oke, mungkin kalau misalkan buat di sesi konseling ini Ibu cukupkan. Terima kasih buat Tika yang udah menyempatkan waktunya
udah mau bercerita gitu. Akhirnya ibu tahu gitu kayak oh ternyata gangguan belajar di kelas ini tuh ada beberapa orang gitu kan. Ibu berterima kasih juga buat Tika karena udah mau bercerita. Mungkin nanti bakal ada pertemuan selanjutnya gitu buat teman-teman Tika, buat Tika sendiri juga gitu. Nanti ibu hubungi lagi gitu. Mungkin ibu cukupkan sesi pada kali ini gitu. Mungkin nanti ada sesi lanjutan. Tika boleh kembali belajar ke kelas teman-teman. Makasih Bu. Ya, boleh di bawah. Di bawah ya. Makasih Bu ya. Iya, bagus. Hati ya. Makasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.